apabila kita suntik maupun bekam itu gimana guru? Apanya tuh? Bisa membatalkan puasa apa enggak itu? Betul. Mana hukum ketika berhubungan suami istri? Kita di bulan puasa, ya kan? Habis sahur nih, tapi kita tidur seharian gitu. Itu hukumnya gimana? Sehariannya sampai maghrib. Oh gitu. Kirain sampai sahur lagi. Kita sikat gigi atau berkumur, Iya. apalagi kita sahurnya pakai jengkol kan, Iya. takutnya Apalagi makan orok tadi lu ya. iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Ya, kembali lagi ke kita sekarang ramai banget ini. Wow. Ramai banget ya, Alhamdulillah. Ini kita boleh pada nemu di jalan. Betul, satu-satu gitu. Ya, sekarang kita udah masuk ke malam keempat ya. Ini video ini diupload di malam keempat Ramadan. Nah, khusus di malam keempat ini kita ngajinya itu temanya apa? Menjawab pertanyaan-pertanyaan dari netizen atau sahabat-sahabat yang menonton video. Jadi ada beberapa pertanyaan kita rangkum aja karena terlalu banyak kita rangkum. Pertanyaan-pertanyaan netizen nanti akan diwakili nih sama sahabat-sahabat yang di sini. Jadi seakan-akan kayak sahabat netizen itu bertanyanya langsung. Jadi nanti ada 4 pertanyaan. Pertanyaan pertama, kedua nanti diwakili oleh sahabat-sahabat yang di sini. Nanti guru kita ini Wakil Ketua Rijal Ansor Kota Bekasi, sahabat Ustadz Andi Satiri yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Yang pastinya akan didasari oleh kitab ya kan? Iya betul. Tidak menjawab asal atau sesuai asumsinya. Iya betul. Jadi langsung saja nih kita mulai dari pertanyaan pertama oleh sahabat Dedi. Nah, nanti sebentar. Apa? Nanti kalau seandainya pertanyaannya itu nggak sesuai sama pertanyaan netizen, jangan salahkan pertanyaan. Tapi yang bertanya inilah yang kagak jelas ya. Iya. Oke. Ya, silakan. Kita mulai dari Kita biar nggak kaku. Relax. Kaku banget ikan Nebo. buka puasa pakai apa dia tadi? Iya. Itu tadi pakai sumber jengkol. Kirain topo digoreng. Oke, sahabat, pertanyaan dari netizen pertama. Sahabat Dedi, silakan pertanyaannya biar nanti guru dijawab. Ya, silakan. Ini guru, saya mau bertanya. Yang kencengan dikit biar sahabat-sahabat yang lain kedengeran. Iya, saya mau bertanya ini guru. Pegang. Siang hari di bulan Ramadan ini, apabila kita suntik maupun bekam itu gimana guru? Apanya tuh? Bisa membatalkan puasa apa enggak itu? Betul. Udah segitu aja. Iya, mungkin itu aja. Oh guru. iya, siap. Ya. Baik. Makasih. Jadi inti pertanyaan apa tadi? Canda. Jadi bagaimana hukum ketika berpuasa itu dia suntik beneran ya, bukan benda tumpul ya. Ya suntik beneran. Bagaimana hukum suntik ataupun bekam ketika berpuasa, artinya di siang hari bulan Ramadan? Apakah termasuk membatalkan puasa? Berarti 2 pertanyaan. Iya guru. 1 suntik, 2 bekam. Mau yang mana duluan? Yang mana aja? Yang mana aja ya, silakan. Jadi yang pertama dalam masalah suntik ini sebenarnya kalau ada dalam kitab Takrirat As-Sadidat itu yang dikarang oleh muridnya Habib Zain bin Sumaid, itu ada tafsil. Tafsil itu dari rincian. Ada beberapa ulama, ada khilaf pendapat ulama dalam masalah disuntik ini, kayak gitu. Nanti tafsirnya ataupun khilaf ulamanya di sini adalah ketika dia disuntik itu melalui daerah pembuluh darah dan mengandung suplemen. Tahu suplemen? Suplemen tahu nggak suplemen? Suplemen? Ya, Suplemen. minum air beras. Suplemen itu adalah yang kalau dia itu terbang
Oh, Superman. Oh, Superman ya. Superman lu canda. Elah. Iya. Superman itu, Iya, suplemen Superman. itu Nah, yang iya. kayak kampret. Kayak apa tuh? Batman. Oh, Batman. Krik krik krik. Iya. Jadi suplemen itu adalah seperti kayak vitamin buat kita dah. Maka itu hukumnya batal. Tapi kalau enggak dan bukan bagian pembuluh darah, obat bukan obat pembuluh darah, pokoknya nanti intinya maka suntik itu enggak batal. Karena yang batal itu adalah pendapat ulama. Nanti ada yang mengatakan batal secara mutlak. Mau suplemen ataupun yang lain itu pokoknya batal. Itu ada khilaf pendapat ulama. Khilaf itu perbedaan pendapat ulama. Jadi yang batal itu adalah masuknya sesuatu benda zat ke dalam rongga-rongga tubuh kita. Mau itu ada 5 buat laki-laki, ada 6 buat perempuan. 1 mulut, 2, 3, 4 kemudian belakang, kemudian depan. Perempuan 6 sama 1 puting. Nah, itu iya termasuk itu. Iya, puting susu perempuan itu termasuk rongga. Ketika ada yang masuk itu maka batal. Kayak gitu. Kalau diputer doang nggak batal ya. Iya. lagi puasa pikiran nggak boleh traveling, nggak boleh menghilangkan pahala puasa. Jadi jelas ya. Ya kayak gitu. Jadi hukumnya itu khilaf, tergantung nanti kalau misalnya mengandung suplemen itu bisa membatalkan, atau kalau bukan dari bagian pembuluh darah maka tidak membatalkan. Atau kita ngambil, kalau kayak gitu hati-hati bagaimana? Jangan suntiknya siang-siang, itu malam kayak gitu. Atau kalau memang sakit, memang udah nggak kuat, itu kan nanti dibolehkan. Tapi kalau malam beda lagi kan guru? Suntiknya? Iya. Beda lagi itu mas suntiknya. Artinya untuk tidak supaya aman ibadah kita, jangan suntik siang-siang, karena ada ulama yang mengatakan itu hukumnya batal. Seperti itu. Jadi kita hati-hati, kalau sakit ya udah kita batalin kalau sakit, seperti itu. Nah yang kedua, bekam ini adalah mengeluarkan, jadi biar tahu dulu ya, mengeluarkan darah dengan cara disedot. Kayak gitu, disuntik tuk terus disedot, nah darahnya diambil. Bagaimana hukumnya? Itu nggak batal, hanya makruh. Kenapa makruh? Ketika hijamah dalam bahasa Arabnya bekam, itu karena orang ketika mengeluarkan darah dia akan lemes. Seperti kita mengeluarkan sesuatu pasti akan lemes ya nggak? Beda lagi tuh keluarnya dengan kejang-kejang ya nggak, melek itu beda lagi tuh. Itu pasti. Karena syutingnya jam 12 malam begitu. Iya, jadi lemes kayak gitu ya. Jadi hanya makruh aja kalau dalam puasa itu berbekam, nggak batal nggak. Jadi menghilangkan pahala puasa. Kalau makruh itu menghilangkan pahala puasa. Jadi cuman makruh doang. Seperti itu. Kalau suntik tidak membatalkan. Nah, tapi apik hati-hati, mendingan nggak usah siap. Apiknya mendingan. Karena ada pendapat ulama yang mengatakan batal secara mutlak. Siap. Udah paham ya? Paham, Ya, mudah-mudahan bisa mewakili para netizen itu ya. Netizen diwakili sama sahabat Dedi, jadi paham ya. Nanti kalau kurang paham, tanyakan lagi aja kurang pahamnya di mana. Iya. Untuk pertanyaan selanjutnya, Sebelah sini dari sayap kiri. Sahabat Mimit. Iya. Pertanyaan dari netizen, Iya. tolong diwakili. Silakan. Ada yang bisa dibanting? Dibantu ya, silakan ya. Jadi Kita di bulan puasa, ya kan? Habis sahur nih, tapi kita tidur seharian gitu. Itu hukumnya gimana? Sehariannya sampai maghrib. Oh gitu. kirain sampai sahur lagi. Bisa mati ya. Iya. Nah itu gimana menurut tuh? Iya. Hukumnya? Iya. Nanti berarti akan ada keterkaitan ketika dia puasa tapi nggak sholat kayak gitu. Puasanya tetap sah, tapi meninggalkan sholatnya itu hukumnya haram. Seperti itu ya, dosa. Dan juga berarti kan dia puasa nih tidur terus, itu tetap sah, cuma makruh aja kayak gitu. Dan meninggalkan sholat itu nanti sholatnya ketika maghrib, habis sholat maghrib nanti dalam masa itu mengkodok. Jadi mengkodonya bagaimana Ustadz? Nah mengkodonya itu adalah afdol sholat yang kita tinggalkan dulu, zuhur dulu, asar, kemudian baru maghrib. Kalau misalnya memang dari habis subuh itu bangun maghrib kayak gitu, enak banget ya kayak gitu ya, bangun iya enak benar. Iya kayak kucing garong kayak gitu kerjaannya ya. Malam melek aja ya. Iya kalau siang tidur ya. Itu
kayak singa mangsa ya, Iya, lapar. iya. Jadi hukumnya makruh. Tetap ibadahnya puasanya sah karena tidak melakukan sesuatu yang membatalkan puasa. Tapi Seperti makruh. Makruh. Makruh itu harus kita tinggalkan karena bisa menghilangkan pahala puasa kita. Jadi jangan naum shaimi ibadah. Tidurnya orang yang puasa itu adalah ibadah. Dia ibadah tidur mulu. Nah, beda ini, salah paham nih kayak gitu. Silakan selanjutnya. Jelas ya kira-kira ya sedikit ya. Iya, Lebih baik jangan. Jangan. Biar jangan tidur seharian. Iya, setengah hari lah. Fajar mati. Iya. Bangun zuhur gitu. Iya. Nah, pertanyaan. Nah, udah. Oke, siap. Udah. Jadi makruh. Enggak batal enggak? Enggak membatalkan. Ya. Udah kan? Iya. Lu pulang? Ayo. Jadi kita lanjut pertanyaan berikutnya Iya. akan diwakili oleh sahabat Denny. Iya, nama panggilannya Sahabat Cungeng. Sahabat Cungeng. Cungeng, iya. Cungeng. Sahabat Cungeng, silakan pertanyaan selanjutnya dari Denny. Pak Ustadz curhat dong gitu. Curhat dong. Ih, so imut. Iya, terus silakan. Pertanyaan saya dulu, Iya. waktu kita siang hari, waktu berpuasa, Iya. apakah boleh kita sikat gigi atau berkumur? Iya. Apalagi kita sahurnya pakai jengkol kan, Iya. takutnya. Apalagi makan orok tadi lu ya. Iya. Itu gimana hukumnya? Iya. Sikat giginya tuh. Iya, sikat gigi dan waktu kita mau sholat wudu berkumur, apakah? Oh, lu udah sikat gigi? Ente jangan tegang banget. Iya, kayaknya tegang-tegang deh. Iya. Biasa aja selalu. Relax. Enggak usah panik. Iya. Iya, waktu Hukumnya? kita- hukumnya sikat gigi di siang hari Apakah membatalkan apakah membatalkan puasa atau tidak? Puasa. Iya, siap. Makasih. Jelas pertanyaan. Ya. Kayaknya kebelet bulang air ini. Iya. Oke, terima kasih sahabat Denny atau alias Cungeng. Pertanyaan- Itu bahasa Mandarin. Pertanyaannya ya bagaimana makruh atau tidak sikat gigi di siang hari di bulan puasa? Ya, siap. Jadi kalau dalam kitab-kitab fikih itu adalah menurut para ulama, Imam Romli kalau nggak salah ya, itu adalah bersiwak namanya. Siwak. Iya. Bersiwak itu ketika di pagi hari itu nggak akan kenapa-napa. Yang penting sebelum zuhur, setelah zuhur itu hukumnya makruh. Tapi catatan, jangan sampai ada sesuatu apapun yang tertinggal, misalnya ada yang copot, lalu kita telan maka batal, mau sengaja ataupun tidak. Hati, kayak gitu. Termasuk pun sikat gigi. Ketika ada pastanya yang masih tersisa-sisa lalu kita telan, itu batal. Hati-hati itu dalam masalah sikat gigi. Nanti menurut Imam Nawawi, siwak ini ya, kalau misalnya setelah zuhur kata beliau, walaupun asar nih, kan kalau menurut ulama yang lain tadi katanya makruh, walaupun setelah asar itu nggak kenapa-napa. Siwak tapi ya, karena siwak itu kan nggak ada pakai pasta gitu kan, nggak pakai odol kalau ceritanya, itu nggak membatalkan. Kayak apa, nggak makruh hukumnya. Yang penting tadi catatannya adalah jangan sampai ada sesuatu apapun, ada lidi-lidinya atau bulu-bulunya yang tertelan nama kita, mau sengaja ataupun tidak maka membatalkan. Kayak gitu. Nah, untuk kumur-kumur bagaimana? Kumur-kumur itu ketika puasa nggak apa-apa. Yang penting kumur-kumurnya nggak mubalaghatan, nggak bersangat atau ngoplak-ngoplak, nggak, jangan boleh. Kayak gitu, biasa aja kumur-kumurnya, dan nggak boleh lebih dari yang keempat. Kalau yang ketiga masih nggak apa-apa. Ketika di kumur-kumur nggak sengaja nih ketelen. Ketika masih dalam rangkaian yang ibadah, masih 1, 2, 3, ada yang ketelen nggak sengaja ya, ini nggak batal. Tapi udah misalnya lebih, dia kumur-kumur sampai yang keempat, kemudian ada yang tertelan nggak sengaja, batal hukumnya. Aus itu mata. Iya, kayak gitu. Makanya mendingan gara-gara ketelen dikit itu batal, mendingan makan sepiring ketahuan kenyang batal. Oh. Ini bukan ngajarin batal ya. Misalnya gara-gara cuman seteguk air dikit yang nggak sengaja, karena udah di luar daripada kesunahan jadi batal. Kayak gitu. Kumur-kumur itu nggak apa-apa. Yang penting jangan sampai ada dia masuk atau di basuhan yang keempat itu, atau jadi dia lebih dari kesunahan, kan sunah 3 tuh, dia lebih malah 4, dia kumur-kumurnya ada yang ketelen maka batal. Jadi
jalanin 3 kayak gitu. Jelas ya. Jadi kumur sikat gigi itu ada ulama yang bilang boleh, makruh, ada yang bilang nggak kenapa-napa walaupun sampai sore. Yang penting catatannya jangan sampai ada sesuatu apapun yang masuk atau tertelan ke dalam rongga-rongga kita, seperti itu. Ustaz, bagaimana mandi itu dalam pertanyaan nanti berikutnya. Hati-hati nanti akan kita bahas. Kalau saat ini nanti masih ada satu pertanyaan lagi soal ini pertanyaan inti kita. Iya. Jelas ya? Paham ya sahabat Cungeng. Jadi apa makruh aja Tat ya. Kumur-kumur sama satu kumur-kumur di bulan puasa yang nggak boleh. Saat lu ambil wudhu kumur-kumur disembur ke orang. Atau ini kumur-kumur pakai kuah rendang. Ini bahaya. Gurih. Iya. Jangan ya. Iya. Nah, pertanyaan terakhir nih karena mempersingkat waktu. Iya, mempersingkat waktu. Udah cukup aja nggak usah ini ya. Iya. Sian. Mau nanya nafsu apa? Iya. Ya, pertanyaan selanjutnya ini atau pertanyaan terakhir penutup untuk hari ini atau malam ini dari sahabat Nur Hasan. Alias Dago. Iya, Dagoel. Iya. Ya, sahabat Dago silakan bertanya. Deketin dong. Saya mau nanya guru. Iya, silakan. Kalau siang hari nih puasa guru. Iya. Nah terus kalau hubungan intim bagaimana? Iya, hubungan intim apa tuh? Suami istri. Iya. Hukum itu guru. Oh iya. Nah pertanyaan ya. Iya, pertanyaan. Makasih guru. Iya, ini diedit nggak nih pertanyaan? Lapangan ini. Edit gitu. Iya. Hukumnya batal atau enggak atau gimana nih pertanyaannya? Iya, batal apa enggak? Oh guru, gitu. Puasanya guru. Baik. Tanyaan yang nggak jelas juga sebenarnya sih ya. Nama orangnya juga nggak jelas guru. Iya. Jadi kita jawab pertanyaannya bagaimana hukum ketika berhubungan suami istri membatalkan puasa ataupun tidak? Ya, hukumnya adalah membatalkan puasa. Selain membatalkan puasa, berhubungan di siang hari bulan Ramadan itu mewajibkan kena kafarat. Kafarat itu apa? Kalau bahasa kita biar gampang tuh denda, kena denda. Dendanya apa? Jadi kalau misalnya dia siang-siang tuh langsung batalinnya dengan langsung berhubungan sama istrinya, maka yang kena kafarat, yang kena denda adalah suaminya. Istrinya hanya batal doang. Kenapa? Karena istri batal dengan sebab kemasukan benda tumbul. Istrinya batal dan kena kafarat. Kenapa kena kafaratnya? Karena bagi si laki-laki ini dia harus yang pertama memerdekakan budak. Hati-hati, budak nggak ada sekarang. Bahkan harganya itu lebih dari pertama oplosan. 1 kuadriliun. Serem, makanya hati-hati. Iya. Tahan aja. Iya, tahan aja udah. Tapi kalau macam kayak dia nggak bisa tahan guru. Oh iya. Sikat aja. Lagi daripada bebasin budak. Nah, mendingan karetin tuh. Tapi kamu guru kita budakin ini. Kita jual gitu ya. Iya. Nah, kalau budak nggak mampu, nggak ada misalnya sekarang atau nggak mampu, maka dia harus berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Itu nggak boleh ada yang batal sama sekali. Artinya ketika batal udah seminggu nih batal, maka ulang lagi dari awal. Atau udah sebulan nih batal, ulang lagi dari 1 lagi, hitungannya itu harus puasa selama 2 bulan berturut-turut. Nggak sanggup juga kayaknya nih, bagaimana? Maka dia harus memberikan 60 orang miskin makanan, kayak gitu. Kasih dia makanan atau beras kepada 60 orang miskin, 1 karung kurang lebih sekarang tuh. Hanya hati-hati kayak gitu, jangan sampai ketika kita lagi berpuasa di siang hari kita berhubungan. Jadi hati-hati tuh pokoknya. Lain hal nanti bagaimana kalau siang hari itu kita bermimpi, itu nanti dalam pertanyaan berikutnya, jangan kita habisin sekarang. Iya, kayak gitu. Ini kareti. Jadi jangan sampai tahan tuh ya, biar tahu diri lo bulan puasa, gituin. Iya. Ntar malam. Gitu. Baru pas ajan tek Allahu Akbar langsung sikat. Nah, iya. Nggak apa-apa kalau kuat, kalau nggak buyang ya pasti lapar kan, nggak mungkin. Itu ini ya apa membatalkan puasa dengan berjima. Iya. Bisa nggak apa-apa, yang penting batal. Orang-orang pakai korma, lu berjima. Nguyup. Kayak sawah. Iya.
Jadi besok karetin. Iya, karetin dan puasa. Siap-siap. Iya. Gimana para netizen teman-teman sekalian, puas dengan jawaban-jawabannya? Alhamdulillah. Puas dulu, Jelas ya, puas. jelas ya. Jelas. Kayak kita. Jawabannya jelas, muka lu doang nggak jelas. Iya. Oke. Mungkin itu aja ya untuk malam hari ini. Nanti kita lanjut lagi di pertemuan-pertemuan berikutnya. Silakan para netizen jangan lupa dibantu share, subscribe supaya cepat jadi beras. Ya. Cepat jadi beras ya. Jangan lupa itu penutupnya pasti. Nah, Jangan itu, lupa. harus itu. Iya. Harus jadi beras itu. Iya, biar jadi beras. ya kan? Karena lu mau merdekakan Merdekakan budak. Iya, merdekakan budak. Iya, iya enggak? Ini itu aja ya, ya guru Iya, ya, udah siap, selesai siap, semuanya siap. ya. Ya, nanti kita bertemu lagi di malam-malam berikutnya, mungkin begitu aja. Sampai kita ketemu nanti di malam takbiran ya. Oh, iya. Sampai kita bisa bahas Kita bakal menemani sampai malam takbiran. Itu. Tiap malam-malam Anda semua. Iya. Ini itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.